Serial Pedang Kayu Harum judul ke-9. Pendekar Mata Keranjang. Karya Asmaraman Sukowati Ho Ping Hu. Bab 6. Cikang sudah mencabut keluar sebatang tongkat hitam yang panjangnya hanya 3 kaki. Dia mainkan tongkat ini dengan tangan kanannya, kadang-kadang memegang ujungnya seperti orang bermain pedang. Kadang-kadang dipegang di bagian tengah-tengah dan diputar-putar sehingga membentuk segulung sinar hitam. Ayah Cikang, mendiang Silblis buta, amat terkenal dengan ilmu tongkatnya sehingga biarpun dia buta, jarang ada tokoh yang mampu menandinginya. Setelah menjadi murid Ciusian Lokai yang juga merupakan seorang ahli permainan tongkat, tentu saja ilmu tongkat Cikang menjadi semakin matang dan hebat. Menghadapi permainan tongkat yang dikombinasikan dengan ujung lengan baju itu, ditambah lagi dengan permainan sabuk dari Huichu yang kini mengeluarkan pula sebatang tongkat untuk mengimbangi sabuknya, kakek bermuka kuda itu menjadi terkejut karena ilmunya yang hebat itu pun merasa kurang kuat untuk menandingi amukan dua orang yang memainkan dua senjata yang sama itu. Memang hebat ilmu silat kedua orang hukuman itu. Kalau gerakan Siang Koan Cikang amat tenang dan kuatnya, sebaliknya gerakan Toan Huichu cepat dan ringan bukan main, seperti seekor burung yang menyambar-nyambar saja. Kadang-kadang Huichu menyerang dengan cepatnya dari arah seperti burung Garuda menyambar-nyambar, sedangkan Cikang menyerang dari bawah dengan gerakan yang tenang namun cepat dan amat kuat, seperti serangan seekor ular. Betapapun hebatnya Cikang dan Huichu, kini mereka bertemu tanding. Lam Hai Giamlo adalah murid mendiang Lam Kuiong. Seorang di antara 4 setan yang memiliki kesaktian dan kakek muka kuda ini sudah mewarisi seluruh ilmu dari mendiang gurunya. Selain memiliki banyak ilmu silat tinggi, juga kakek ini menang pengalaman dibandingkan kedua orang lawannya. Maka, biarpun dikeroyok dua, Lam Hai Giamlo dapat mengimbangi kecepatan dua orang pengeroyoknya dan kedua lengan itu setelah diputar-putar mengeluarkan bunyi berkerotokan dan kini menjadi kebal, mampu menahan tongkat dengan tangkisan, bahkan totokan-totokan ujung lengan baju dan ujung sabuk yang mengenai kedua lengannya tidak mempengaruhi. Sejak tadi, Cheng Hok Huesio mengikuti perkelahian itu dengan kedua matanya dan Huesio ketua kuil ini tertegun. Mengertilah dia kini mengapa ketika dia menguji dengan pengerahan Hikang, kakek muka kuda itu tidak terpengaruh. Kiranya memang kakek itu memiliki kepandaian yang amat tinggi dan tentu dengan kekuatan sinkangnya yang hebat kakek itu dapat menahan suara Hikang yang menyerangnya. Cheng Hok Huesio juga merasa kagum. Tak disangkanya sama sekali bahwa dua orang hukuman itu memiliki ilmu kepandaian setinggi itu, jauh lebih tinggi daripada tingkatnya sendiri. Teringatlah dia ketika pertama kali mereka datang ke situ. Seorang pemuda dan seorang gadis, gagah dan cantik jelita, yang sambil menangis memohon kepadanya agar diperbolehkan masuk menjadi pendeta untuk menebus dosa-dosa mereka yang lalu. Nampaknya mereka itu lembut dan biarpun mungkin dapat bermain silat, akan tetapi siapa menduga bahwa mereka sehebat ini dan mampu menandingi seorang sakti seperti Lam Hai Giamlo? Diam-diam Cikang dan Huichu juga kagum akan kehebatan ilmu kepandaian lawan mereka. Semenjak mereka mengundurkan diri dari dunia ramai, baru sekali ini mereka berkelahi dan selama hidup mereka, baru sekali ini bertemu orang yang demikian lihainya. Biarpun mereka mengeroyok, sampai lewat 50 jurus, belum juga mereka mampu mendesak lawan, bahkan beberapa kali mereka terdorong mundur oleh angin pukulan kakek yang luar biasa tangguhnya itu. Bahkan mereka tahu kalau dilanjutkan, bukan tidak mungkin mereka akan kalah. Oleh karena itu, tiba-tiba Cikang berseru nyaring, ditujukan kepada Huichu. Kuan Im Hu Chou. Mendengar teriakan ini, berbareng dengan Cikang, Huichu meloncat mundur dan mereka berdua menyimpan tongkat, juga Huichu menyimpan sabuknya. Kemudian, mereka berdiri tegak dan merangkap kedua tangan di depan dada. Tentu saja Cikang hanya dapat memiringkan tangan kanan saja depan dada. Mereka mengambil sikap seperti menyembah, sikap yang biasa terdapat pada patung Dewi Kuan Im. Lam Hai Giamlo tertegun dan tadinya dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Cikang yang meneriakkan sebutan untuk Dewi Kuan Im tadi. Akan tetapi, melihat betapa keduanya memasang kuda-kuda seperti sikap Dewi Kuan Im itu, dia pun dapat menduganya dan wajahnya berubah cerah berseri. Haha, akhirnya kalian terpaksa membuka rahasia. Jadi ilmu dari kitab kuno itu adalah ilmu dari Dewi Kuan Im? Perlihatkanlah, anak-anak, biar aku mengujinya. Akan tetapi, kedua orang itu tidak menyerang. Sebaliknya malah berpencar, dengan menggeser kaki secara lembut dan halus sekali. Seperti seorang puteri yang melangkahkan kaki, pendek-pendek dan lembut dan kini mereka berada di kanan-kiri lawan. Lam Hai Giamlo menoleh ke kanan-kiri dan tertawa, memandang rendah karena sejak tadi dia pun sudah tahu bahwa betapapun lihainya dua orang pengeroyoknya. Namun dia mampu menandingi mereka, bahkan yakin akan dapat mengalahkan mereka. Biarlah aku yang memaksa kalian bergerak, teriaknya dan dia pun menerjang ke arah Huichu. Seperti tadi, serangannya mengandung keceriwisan karena dia sengaja mencengkeram dengan kedua tangan, satu di dada dan satu ke bawah perut. Akan tetapi,
Dengan gerakan lembut sekali Hui Chu menggerakkan kakinya melangkah aneh sekali sambil memutar tubuhnya dan serangan itu pun luput. Kakek muka kuda terkejut bukan main. Dia tadi merasa yakin bahwa serangannya akan berhasil karena gerakan wanita itu lembut dan lambat sekali. Siapa tahu, secara tiba-tiba saja serangannya seperti hanya menyerang bayangan dan mengenai udara kosong. Dia tidak dapat mengikuti bagaimana cara wanita itu mengelak, langkahnya demikian aneh, gerakannya pun satu embut, namun nyatanya, cengkeraman kedua tangannya yang dahsyat itu luput. Dan tiba-tiba saja, seperti orang melambaikan tangan Hui Chu sudah mengusap ke arah satu leher Lam Hai Giamlo. Nampaknya memang hanya seperti orang melambaikan tangan dan mengusap mesra saja sehingga mengherankan si muka kuda. Akan tetapi tiba-tiba dia merasa betapa ada hawa yang dingin sekali menyambar dengan kekuatan dahsyat ke arah lehernya, keluar dari jari-jari tangan yang mungil dan khas satu as itu. C1AK. Teriaknya dan cepat Lam Hai Giamlo melempar tubuh atas kebi satu akang sehingga leher itu satu uput dari totokan jari-jari yang amat lihai. Dengan marah kakek ini lalu memutar lagi tubuhnya berpusingan cepat dan membalas serangan lawan. Bahkan bukan hanya Hui Chu yang diserangnya, melainkan juga Cikang Seka satu igus. Jurus ketiga dan ke-11 as. Tiba-tiba Cikang berseru dan Hui Chu secara otomatis bergerak memainkan jurus ke-11 sedangkan Cikang sendiri memainkan jurus ketiga dari ilmu silat mereka yang aneh itu. Cikang merendahkan tubuhnya dan merangkap kedua tangan ke depan dada. Lalu kedua tangan itu bergerak ke depan, kedua lengan dikembangkan dengan penyerangan dahsyat ke arah dada dan perut lawan. Sedangkan Hui Chu tiba-tiba melayang ke atas dan turun sambil menotok dengan tangan kanan kiri bergantian dengan gerakan seperti orang memetik sesuatu. Jurus ketiga itu adalah jurus Kuan Im Hai Bun. Dewi Kuan Im membuka pintu. Sedangkan jurus ke-11 yang dimainkan Hui Chu adalah jurus Kuan Im mencari teratai. Kelihatan kedua gerakan itu sederhana sekali. Gerakannya lembut dan perlahan, seperti tidak mengandung tenaga. Akan tetapi dengan kaget Lam Hai Giamlo merasa betapa angin dingin menyambar-nyambar dari 4 buah lengan itu dan terdengar suara mendesis seperti benda tajam mengiris udara. Dia masih mengandalkan kecepatan tubuhnya yang berpusing itu dan kedua lengannya yang panjang membalas serangan sambil memutar tubuh lebih cepat. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika melihat betapa tangan dua orang pengeroyoknya mampu menembus gulungan sinar atau bayangannya dan tahu-tahu tangan Cikang sudah mengancam lambungnya dan tangan Hui Chu meluncur ke bawah dari atas, mengancam pelipis kepalanya. Ai! Dia berteriak dan cepat melempar tubuh ke belakang lalu bergulingan di atas lantai. Akan tetapi, dengan langkah-langkah aneh kedua orang pengeroyoknya itu sudah mengejarnya dan bertubi-tubi 4 buah lengan melakukan tamparan ke bawah. Yang mengerikan adalah hawa dingin dari serangan mereka. Namun, kakek bermuka kuda itu memang lihai bukan main. Biarpun dia sedang bergulingan dan dihujani tamparan, sambil bergulingan itu dia masih mampu menggerakkan kedua tangan, bahkan kedua kakinya, untuk menangkis. Dia merasa betapa hawa dingin menyergap ke dada melalui tangannya yang menangkis, juga menyergap ke dalam perutnya melalui kaki yang menangkis. Betapapun juga, tamparan-tamparan itu demikian aneh dan hebat sehingga masih ada sebuah tamparan dari Cikang yang sempat mengenai pundaknya. Plak! Lam Hai Giamlo mengeluarkan suara parau yang panjang dan dari mulutnya keluar darah segar. Teriakannya yang parau itu mengandung daya serangan yang ampuh karena dikeluarkan dengan pengerahan hikang. Hui Chu dan Cikang terkejut, cepat melompat mundur dan melindungi dada dan telinga dengan pengerahan sinkang. Akan tetapi kesempatan itu dipergunakan oleh Lam Hai Giamlo untuk melarikan diri. Dengan lompatan panjang dia menghilang keluar dan ketika kedua orang lawannya mengejar, dia sudah lenyap di telan kegelapan malam. Hui Chu tidak melanjutkan pengejaran, melainkan kembali ke ruangan itu, disambut oleh Cheng Hok Huesio dan para penghuni kuil dengan pandang mata kagum. Wah, sungguh berbahaya sekali Lam Hai Giamlo, kata Cikang sambil menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Semenjak dia dahulu ikut mengeroyok Raja Iblis, baru sekarang dia bertemu dengan orang yang luar biasa lihainya. Andai kata dia dan Hui Chu tidak memiliki ilmu baru yang sedang mereka latih berdua, biarpun melakukan pengeroyokan, agaknya dia dan Hui Chu tidak akan dapat menandingi kakek muka kuda itu. Cheng Hok Huesio merangkapkan kedua tangan di depan dada. Huesio ini masih belum pulih dari keadaan terheran-heran dan terkejut mendapat kenyataan bahwa dua orang hukuman itu ternyata memiliki ilmu kepandaian yang amat hebat. Omitohut, kalian telah menolong kami. Semoga amal perbuatan kalian itu diterima oleh Sang Buddha dan dapat meringankan dosa kalian. Sekarang harap K1 Yen Suka kembali 1i ke dalam kamar renungan dosa diiringi ucapan terima kasih kami. Cikang dan Hui Chu saling pandang, maklum bahwa ketua kuil itu masih tetap keras hati terhadap kesalahan mereka dan Cikang lalu menarik napas panjang, merangkap kedua tangan di depan dada dan berkata, "Baiklah, Suhu, kami akan kembali ke kamar masing-masing." Akan tetapi Hui Chu menghadap Cheng Hok Huesio dan setelah memberi hormat wanita ini berkata, "Suhu, kami mengulang permintaan kami beberapa hari yang lalu,
yaitu agar kami diperbolehkan mengambil Han Xiong menjadi murid kami. Mendengar ini, Han Xiong terkejut sekali dan juga merasa girang bukan main. Wajahnya berseri-seri dan dia memandang kepada dua orang itu dengan sinar mata penuh kegirangan. Akan tetapi, seri wajahnya melayu dan lenyap ketika dia mendengar ucapan Cheng Hok Huesio yang keren dan penuh wibawa. Sayang, hal itu tidak mungkin dapat dilakukan. Kalian adalah orang-orang hukuman yang tidak dapat menjadi Huesio dan Niko lagi, sedangkan Han Xiong adalah seorang calon pendeta, seorang Huesio yang hidupnya bersih. Mana mungkin dapat menjadi murid kalian? Dia hanya boleh mempelajari ilmu silat Xiao Impai dari para Huesio yang suci. Selama hampir 5 tahun Han Xiong mempelajari kitab-kitab suci agama dan filsafat, dan karena dia memang mempunyai kecerdikan yang lebih daripada kecerdikan anak-anak seusianya, maka ucapan suhunya itu membuat dia mengerutkan alisnya. Dari sikap dan kata-kata ketua kuil itu, jelaslah bahwa ketua kuil itu merendahkan dua orang hukuman itu, menekankan bahwa mereka berdua adalah orang-orang berdosa yang kotor, sebaliknya para Huesio adalah orang-orang yang bersih dan suci. Hal ini sama sekali tidak cocok dengan isi pelajaran agama dan filsafat. Bukankah anggapan bahwa diri sendiri bersih merupakan suatu anggapan yang kotor? Di situ tersembunyi suatu kesombongan dan ketinggian hati yang sama sekali berlawanan dengan pelajaran agama. Memang demikianlah kenyataannya dalam diri kita manusia di dunia ini. Kita yang beragama selalu kejangkitan penyakit yang sama, yaitu menganggap diri sendiri bersih dan baik, menganggap diri sendiri sebagai kekasih-kekasih Tuhan akan tetapi memandang orang atau golongan lain seperti melihat orang-orang yang kotor penuh dosa dan dikutuk atau dimusuhi Tuhan. Betapa kotornya pandangan seperti ini dan jelas bukan pandangan yang bersih. Kekuasaan Tuhan yang nampak di dunia ini sama sekali tidak pernah membeda-bedakan antara manusia, dari bangsa atau golongan atau agama apapun juga. Kasih Tuhan nampak di mana-mana, merata dan sudah tersedia bagi manusia yang tinggal menikmatinya saja asal kita mau menyadari akan hal itu. Lihatlah sinar matahari yang hangat, menghidupkan, nyaman dan menjadi sumber kehidupan segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi. Bukankah sinar matahari itu satu di antara kekuasaan dan kasih sayang Tuhan? Dan apakah sinar matahari itu, seperti anugerah-anugerah yang lain, membeda-bedakan? Sama sekali tidak. Baik seseorang itu pendeta yang katanya suci, maupun dia seorang yang dianggap paling jahat, akan menerima sinar matahari yang sama. Hanya bedanya, orang yang mau membuka matanya dan sadar akan semua yang berada di luar dirinya, akan dapat menikmati sepenuhnya kalau matahari pagi yang hangat dan sehat memancarkan cahayanya, dan akan berteduh dengan penuh pengertian kalau matahari menyengat terlampau keras. Sebaliknya, orang yang pikirannya selalu keruh dan sibuk, akan lengah dan tidak mampu menikmati keindahan dan kegunaan matahari pagi, kemudian akan mengeluh dan mengomel kalau matahari terlalu terik. Jelaslah, bagi kekuasaan Tuhan, bagi alam, tidak ada bedanya di antara manusia karena di situ tidak terdapat penilaian. Hanya penilaian yang menimbulkan pembedaan, karena penilaian ini didasari oleh aku yang merasakan diuntungkan atau dirugikan. Kalau diuntungkan, maka penilaian tentu saja condong ke arah baik sedangkan kalau dirugikan, dinilai buruk. Jelas bahwa penilaian bersumber kepada keakuan yang selalu mengejar kesenangan. Suhu. Paman dan bibi ini dengan gagah berani telah mengusir kakek jahat itu. Tanpa adanya bantuan mereka berdua, mungkin kita semua akan habis binasa dibunuh Lam Hai Giamlo dan kuil kita. Dibakar. Tidak sepatutnya kalau mereka dihukum. Mendengar ucapan lantang dari Han Xiong ini, Cheng Hok Huesio mengerutkan alisnya. Apalagi ketika dia melihat betapa para Huesio lain nampaknya setuju dengan pendapat Han Xiong karena banyak di antara mereka yang mengangguk. Han Xiong. Engkau anak kecil tahu apa? Mereka telah melakukan dosa besar, dan setiap pelanggaran dan dosa harus dihukum menurut peraturan kuil. Demikian ketua kuil itu berkata dengan keren. Akan tetapi, Suhu, Tecu ingin sekali menjadi murid mereka. Kembali Han Xiong berseru dengan suara lantang. Dan Tecu kira Suhu tidak berhak untuk melarang Tecu menjadi murid mereka. Omitohut, bicaramu lancang sekali, Han Xiong. Ketika kakek buyutmu, Susiok Pekhun, menyerahlah engkau kepada Pinceng. Dia menghendaki agar engkau menjadi murid di sini. Dan setelah engkau menjadi seorang calon Huesio, berarti engkau menjadi murid Xiao Limpai dan Pinceng tentu saja berhak melarang semua murid Xiao Limpai untuk berguru kepada orang lain. Tecu ingin sekali menjadi murid mereka, dan biarlah Tecu tidak dianggap murid Xiao Limpai asal Tecu diperbolehkan menjadi murid mereka. Ucapan Han Xiong ini mengejutkan semua orang. Betapa beraninya anak itu. Akan tetapi, Cheng Hok Huesio mengerutkan alisnya dan memandang kepada Han Xiong penuh perhatian, kemudian memandang kepada dua orang hukuman yang masih belum pergi meninggalkan ruangan itu. Pinceng tidak akan merubah aturan. Kalau engkau menjadi Huesio di kuil kami,
Tentu saja engkau tidak boleh berguru kepada siapapun juga kecuali kepada Pinceng. Akan tetapi kalau engkau mau menanggalkan jubah Huisio, memelihara rambut dan tidak menjadi murid Xiao Limpai lagi, tentu saja engkau boleh berguru kepada mereka. Kalau begitu Teochu ingin menjadi orang biasa saja. Han Xiong berteriak. Biarlah Teochu di sini bekerja sebagai kacung saja, membersihkan kebun dan melanjutkan pekerjaan sehari-hari, juga mengurus keperluan kedua orang paman dan bibi, dan Teochu menjadi murid mereka. Sebelum Cheng Hok Huisio menjawab, Cikang berkata, kami kira permintaan Han Xiong itu patut dan sudah sepantasnya kalau dipenuhi. Suhu tentu melihat betapa kami selalu patuh dan selama 10 tahun merenungkan dosa di kamar. Permintaan kami untuk mengambil murid kami kira tidak berlebihan, dan kebetulan anak ini pun suka menjadi murid kami. Kami sekali lagi mengharap kemurahan dan kebijaksanaan Suhu untuk meluluskan permintaan Han Xiong agar menjadi murid kami. Didesak oleh Han Xiong dan dua orang hukuman itu, Cheng Hok Huisio merasa kewalahan dan tidak enak hati kalau terus-menerus menolak. Baiklah, akan tetapi kalau kelak keluarga anak ini minta pertanggungan jawab, kalian yang harus memikulnya. Biarlah Teochu yang akan bertanggung jawab. Han Xiong berseru dengan tegas. Omitohut Pinceng hanya melaksanakan sesuai dengan peraturan kuil. Mulai saat ini, engkau kembali menjadi orang biasa dan bekerja di sini hanya sebagai seorang kacung atau pembantu sukarela, tiada bedanya dengan mereka yang membayar kuil dan bekerja sukarela di kuil ini. Tentang hubunganmu dengan kedua orang hukuman, kami tidak tahu menahu asalkan tidak mengganggu ketentraman kuil. Setelah berkata demikian, Cheng Hok Huisio lalu membalikkan tubuhnya, kembali ke kamarnya. Jelas bahwa dia merasa tidak senang hati dan menekan kemarahan hatinya. Han Xiong merasa girang sekali dan dia pun menjatuhkan dirinya berlutut di depan kedua orang itu. Suhu. Subo, katanya sambil memberi hormat kepada kedua orang gurunya. Han Xiong, bangkitlah dan mari ikut bersamaku ke dalam kamarku, kata Cikang dan Han Xiong menurut. Mereka bertiga meninggalkan tempat itu. Hui Chu kembali ke kamarnya Ai sebelah timur sedangkan Cikang mengajak Han Xiong kembali ke kamarnya yang berada di ujung barat. Ketika Han Xiong ikut memasuki kamar itu, dia merasa terharu. Sebuah kamar kosong, sama sekali tidak ada perabot kamarnya. Dengan demikian, selama 10 tahun ini, orang gagah yang buntung lengan kirinya ini tinggal di lantai kamar itu tanpa beralaskan sesuatu. Kamar itu berdinding putih dan nampak bersih sekali. Dia diajak duduk bersila di atas lantai. Hawa dalam kamar itu cukup karena terdapat banyak lubang angin di atas jendela dan pintu. Sebuah lampu gantung terdapat di sudut kamar, tergantung dari langit-langit. Setiap beberapa hari sekali Huisio pengantar makanan selalu membawa sebotol minyak ke kamar ini, tentu untuk lampu itu, pikir Han Xiong. Han Xiong, setelah menjadi muridku, engkau harus menceritakan semua tentang keadaanmu dan keluargamu. Tadi Suhu Cheng Hok Huisio mengatakan bahwa kakekmu bernama Pek Hun. Siapakah dia? Dia adalah kakek buyut Teochu bernama Pek Hun. Kakek buyut Teochu itu bertapa di pegunungan Kunlunsan dan sejak kecil Teochu ikut di Kunlunsan. Sepasang mata Cikang memandang penuh selidik. Kenapa begitu? Di mana ayah ibumu dan siapakah mereka? Teochu tidak pernah mengenal ayah dan ibu. Menurut cerita kakek buyut Teochu, ayah adalah cucunya dan ayah bernama Pekong. Karena Teochu hendak dirampas orang-orang jahat, demikian kata kakek buyut Teochu, maka Teochu sejak bayi dibawa pergi oleh kakek Pek Hun ke Kunlun Pai, kemudian dititipkan di sini untuk mempelajari ilmu. Menurut kakek Pek Hun, kakek dan juga ayah Teochu berturut-turut menjadi ketua perkumpulan hati putih yang didirikan oleh kakek buyut Pek Hun. Pek Simpang, perkumpulan hati putih? Belum pernah aku mendengarnya. Ceritamu menarik dan aku yakin engkau keturunan orang-orang gagah. Teochu sendiri tidak banyak tahu tentang keluarga Teochu, dan Teochu ingin sekali tahu kenapa Suhu dan Subo sampai menjalani hukuman di sini. Kalau boleh Teochu mengetahui maukah Suhu menjelaskan hal yang Teochu ingin sekali tahu agar Teochu tidak menjadi penasaran lagi? Mendengar pertanyaan anak itu, Cikang termenung. Semua peristiwa yang pernah terjadi pada dirinya dan Hui Chu kini terbayang semua olehnya. Ketika dia berjumpa dengan Hui Chu di kebun, keduanya merana dan berduka karena orang-orang yang dicinta telah menikah dengan orang lain. Keduanya saling tertarik, merasa senasib sependeritaan dan merasa saling berkasihan. Lalu keduanya pergi bersama, tanpa kata apapun di mulut, keduanya seperti telah bersepakat untuk menghadapi sisa hidup ini bersama-sama. Mereka berdua lalu pergi naik turun gunung, keluar masuk hutan besar dengan hati nelangsa dan prihatin. Setelah lewat beberapa pekan, baru masing-masing mendapat kenyataan betapa mereka dapat bergaul dengan akrab, bahkan ada suatu ikatan istimewa dalam batin mereka,
mungkin didorong oleh rasa iba dan senasib. Kemudian, di dalam sebuah hutan yang sunyi, di suatu malam yang diterangi bulan purnama, dengan hawa yang sejuk terjadilah hal itu di antara mereka. Dorongan berahi mereka membuat mereka lupa akan segala dan terjadilah hubungan yang amat mesra itu dengan sukarela. Pada keesokan harinya, Hui Chu menangis dan Cikang termenung. Keduanya menyesali apa yang telah mereka lakukan. Teringat pula mereka akan nasib mereka yang buruk. Teringat betapa mereka berdua adalah keturunan orang-orang sesat dan timbul keraguan di dalam hati mereka, apakah mereka juga tidak menuruni kesesatan orang tua mereka. Dalam keadaan putus asa dan semakin berduka disertai penyesalan, mereka lalu pergi ke kuil Xiao Lim Si di tepi sungai Cinsa di pegunungan Heng Tuangshan yang sunyi itu. Dan mereka lalu pergi menghadap ketua kuil, Cheng Hok Huesio. Mohon untuk dapat diterima menjadi Huesio dan Nikou untuk mempelajari ilmu keagamaan dan kebatinan untuk menebus dosa-dosa mereka yang lalu. Cheng Hok Huesio amat tertarik melihat pemuda buntung lengan kirinya yang nampak gagah dan tampan bertubuh tinggi tegap itu, apalagi melihat Hui Chu yang cantik jelita. Hatinya terharu dan merasa kasihan melihat dua orang muda yang ingin menebus dosa dan masuk menjadi Huesio dan Nikou itu. Diterimanya mereka dengan hati rela dan mulai saat itu, dua orang muda yang gagah perkasa ini pun menjadi Huesio dan Nikou, menggunduli rambut kepala dan mengenakan pakaian calon pendeta. Siang malam mempelajari ilmu keagamaan di dalam kuil, dipimpin sendiri oleh Cheng Hok Huesio. Karena itu, Cheng Hok Huesio merupakan guru mereka dan mereka pun menyebut suhu, walaupun mereka tidak pernah minta diajari ilmu silat dari ketua kuil itu. Melihat ketekunan mereka, Cheng Hok Huesio merasa semakin suka dan mengajarkan keagamaan dengan tekun. Yang sering kita namakan bisikan iblis yang suka membujuk manusia untuk melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya, sesungguhnya adalah bisikan dari pikiran kita sendiri. Pikiran yang menyimpan kenang-kenangan senang dan susah, membentuk si aku yang selalu ingin mengejar kesenangan dan menjauhi ketidaksenangan. Selain pandai menyimpan kenangan masa lalu, juga si aku suka membayang-bayangkan kesenangan yang hayal. Dua hal inilah yang mendorong orang melakukan sesuatu yang tidak patut. Keinginan untuk mencapai dan memperoleh hal-hal menyenangkan yang dibayangkan itulah yang menjerumuskan kita ke dalam perbuatan-perbuatan sesat. Keinginan memperoleh kesenangan ini besar sekali kemungkinannya melahirkan cara-cara pengejaran yang jahat. Pengejaran kesenangan yang berupa uang dapat mendorong orang melakukan korupsi, penipuan, pencurian, pemerasan dan sebagainya lagi. Pengejaran kesenangan yang berupa kedudukan dapat mendorong orang untuk saling jegal, saling hantam dan mungkin saling bunuh dan menimbulkan perang. Pengejaran kesenangan yang berupa seks dapat mendorong orang untuk melacur, berzina, memperkosa dan sebagainya lagi. Sejak pertama kali melihat Hui Chu, Cheng Hok Huesio yang pada waktu itu berusia kurang lebih 50 tahun, telah merasa tertarik dan kagum sekali. Huesio ini sejak kecil hidup di dalam kuil dan belum pernah bergaul dekat dengan wanita. Kini sebagai muridnya, Hui Chu seringkali berada dalam satu ruangan dengan dia, untuk belajar membaca kitab agama dan mendengarkan penjelasan Cheng Hok Huesio tentang artinya. Di dalam pergaulan ini, terjadi sesuatu di dalam batin Cheng Hok Huesio. Dia merasa semakin suka, bahkan ada gairah cinta mengusiknya. Hui Chu, biarpun ketika itu baru berusia 19 tahun, namun ia adalah seorang gadis yang sudah malang melintang di antara orang-orang sesat, tentu saja dapat melihat sikap dan pandang mata Cheng Hok Huesio kepadanya. Hal ini amat mengejutkan hatinya. Juga mendatangkan perasaan tidak senang dan penolakannya ia perlihatkan dengan jelas dalam sikap dan pandang matanya terhadap guru agama itu. Dan Cheng Hok Huesio juga dapat menangkap isyarat-isyarat penolakan ini. Hatinya menjadi pahit dan kemarahan mulai timbul. Dia masih dapat mengekang nafsu berahi, hanya ingin berdekatan, ingin bermesraan dengan gadis itu yang sudah dinyatakannya dengan pandang matanya. Akan tetapi, gadis itu menolaknya, bahkan pada pandang mata gadis itu terkandung pula ejekan dan pandangan merendahkan. Kemudian, terjadilah sesuatu yang menghebohkan. Setelah berada di kuil itu selama 9 bulan, pada suatu malam Hui Chu melahirkan seorang anak perempuan. Selama ini ia dapat menyembunyikan kandungannya di balik jubah Nikou yang longgar. Akan tetapi setelah melahirkan, tentu saja ia tidak mampu menyembunyikannya lagi. Bagaikan seekor harimau kelaparan. Cheng Hok Huesio menyerbu kamar muridnya itu. Mukanya merah, matanya terbelalak dan kedua tangannya dikepal. Omitohut, engkau perempuan tidak tahu malu. Dia memaki. Pada saat itu, Cikang maju berlutut. Harap Suhu bersikap tenang dan tidak menyalahkan Hui Chu. Sebenarnya, Tak Chu yang bersalah. Akan tetapi, semua ini terjadi di luar pengetahuan kami. Selama kami berdua berada di sini, kami tidak pernah melakukannya, dan ternyata kandungan itu terbawa tanpa diketahui Hui Chu. Keparat. Jadi engkaukah bapaknya?
Bentak Cheng Hok Huesio dan diam-diam Cikang terkejut dan heran mendengar ucapan kasar itu keluar dari mulut suhunya yang biasanya bersikap tenang, sabar dan lembut itu. Benar, Suhu. Sebelum kami berdua datang ke kuil ini, kami telah akan tetapi kami tidak tahu bahwa Huichu telah mengandung. Apakah kalian ini suami istri? Sudah menikah? Cikang menggeleng kepalanya. Kami tidak berbohong kepada Suhu ketika kami datang dan mengatakan bahwa kami hanyalah sahabat baik yang senasib sependeritaan. Kami bukan suami istri. Omitohut, semoga kuil kami diampuni dari dosa-dosa yang amat besar ini. Bukan suami istri dan kini terlahir seorang anak. Dan kalian adalah seorang Huesio dan seorang Nikou. Memalukan. Memalukan Pinceng, memalukan kuil, memalukan Xiao Limsi. Ampun, Suhu. Kami tidak sengaja. Andai kata kami tahu bahwa Huichu sudah mengandung, tentu kami tidak akan berani menjadi murid Suhu. Andai kata, lebih baik melihat kenyataan yang ada sekarang. Kalian telah melakukan dosa besar, mencemarkan nama dan kehormatan, juga kesucian kuil kami. Untuk itu, sepatutnya kalian dihukum mati. Akan tetapi, Pinceng adalah seorang suci yang tidak mau mengotorkan tangan dengan pembunuhan. Sebagai gantinya, kalian harus dihukum di dalam ruangan renungan dosa agar kalian merenungkan dosa kalian yang besar itu dan bertaubat. Sanggupkah kalian menerima hukuman merenungkan dosa itu? Cikang dan Huichu yang juga berlutut mendengarkan dengan hati pilu. Apalagi pada saat itu bayi mereka menangis dengan suara nyaring sekali. Bagaimanapun juga, kalian harus menerima hukuman yang akan Pinceng jatuhkan. Karena kalau kalian menolak, berarti terpaksa Pinceng harus menjatuhkan hukuman mati. Kembali terdengar suara Cheng Hok Huesio. Tecu sanggup. Kata Huichu dan Cikang terkejut sekali. Hukuman itu belum dijatuhkan dan Huichu sudah menyatakan kesanggupannya. Melihat betapa Huichu sudah sanggup, tidak ada pilihan lain baginya untuk menyatakan kesanggupannya juga. Tecu sanggup. Omitohut, semoga Sang Buddha mengampuni kalian. Pinceng menjatuhkan hukuman bertapa dalam 2 kamar renungan dosa selama masing-masing 20 tahun. Semua Huesio yang berada di situ terkejut bukan main. Juga Cikang terbelalak. Akan tetapi ketika dia melihat pandang mata Cheng Hok Huesio yang dingin dan tegas, dia hanya dapat menarik napas panjang. Mereka berdua sudah menyatakan kesanggupan, maka mau tidak mau harus menjalani hukuman yang luar biasa beratnya itu. Semua peristiwa yang terjadi pada 10 tahun yang lalu itu terbayang di dalam benak Cikang ketika muridnya, Han Xiong, bertanya kepadanya tentang sebab hukuman itu. Tentu saja dia tidak dapat menceritakan semua hal sejelasnya karena Han Xiong masih terlalu kecil untuk mengetahui semua hal itu. Usianya baru 12 tahun, belum dewasa. Han Xiong, Suhu dan Subomo ini telah melakukan pelanggaran di dalam kuil. Kami berdua telah menjadi suami istri dan Subomo melahirkan seorang anak, maka kami harus menjalani hukuman selama 20 tahun di kamar renungan dosa. Tapi itu tidak adil. Apa salahnya menjadi suami istri dan mempunyai anak? Di kuil ini dianggap dosa besar, muridku. Apalagi ketika itu kami telah menjadi pendeta. Kami sama sekali tidak tahu bahwa pada waktu kami masuk menjadi murid kuil, Subomo sudah mengandung. Andai kata kami tahu, tentu kami tidak menjadi Huesio dan Nikou dan tidak melakukan pelanggaran dan dosa. Tapi, 20 tahun untuk itu? Terlalu berat dan tidak adil. Suhu, kembali Han Xiong berseru. Tersenyum. SSTT, sudahlah, jangan ribut-ribut. Kami berdua sudah menerimanya dengan rela. Kami anggap sebagai penebusan dosa-dosa kami dan nenek moyang kami, dan juga sebagai tempat bertapa, kamar-kamar kami amat baik, juga kami perlu tempat yang rahasia untuk melakukan latihan-latihan. Han Xiong mengangguk-angguk. Ya, memang benar, Suhu. Setiap saat, kalau Suhu dan Subo kehendaki, tentu Suhu dan Subo dapat saja keluar dari kamar ini, apalagi kalau malam tiba. Kau tahu akan hal itu? Gurunya bertanya heran. Pernah tak Cu melihat 2 bayangan berkelebat masuk dan dikejar oleh bayangan Lam Hai Gimlo? Bukankah dengan demikian berarti bahwa Suhu dan Subo suka keluar dari kamar secara rahasia? Kembali gurunya mengangguk-angguk. Engkau benar, dan memang kami perlu kadang-kadang keluar. Anak kami itu, seorang anak perempuan, tentu saja tidak boleh tinggal di sini dan kami menyerahkannya kepada suami istri petani Shichu di kaki gunung untuk dirawat. Mereka tidak mempunyai anak maka mereka menerima dengan senang hati. Nah, kami kadang-kadang pergi menjenguk anak kami dan ada urusan-urusan lain yang penting yang memaksa kami kadang-kadang meninggalkan kamar. Akan tetapi, kami akan tetap memenuhi masa hukuman kami,
karena sebagai orang-orang gagah kami harus memenuhi janji. Hal inilah yang merisaukan kami, Han Xiong, yaitu bahwa sejak setahun ini, anak perempuan kami itu telah lenyap. Lenyap? Han Xiong terbelalak memandang kepada wajah suhunya. Bagaimana bisa lenyap, suhu? Apa yang telah terjadi? Cikang menarik napas panjang, lalu melanjutkan ceritanya. Setelah dia dan Hui Chu menjalani hukuman, keduanya di waktu malam seringkali keluar dari tempat tahanan itu secara diam-diam untuk pergi mengunjungi dan menengok putri mereka yang mereka beri nama Siang Koan Beilan, di rumah keluarga petani Cupasan di kaki pegunungan, di sebuah desa yang amat kecil sederhana. Tentu saja semenjak mereka tahu bahwa Hui Chu mengandung, mereka melanjutkan hubungan mereka sebagai suami istri tanpa penyesalan lagi, apalagi setelah mereka tidak menjadi Hueshio dan Nikou, melainkan orang-orang biasa yang sedang melaksanakan hukuman di kamar renungan dosa. Sejak dihukum, Ketua Kuil tidak lagi menganggap mereka sebagai anggota Xiao Limpai. Mereka berdua bukan saja menengok anak mereka secara teratur, sedikitnya sepekan sekali, akan tetapi mereka juga mulai mengajarkan dasar-dasar ilmu silat kepada Beilan, sejak anak itu berusia 6 tahun. Dan secara kebetulan sekali, ketika dia sedang memeriksa keadaan kamar di mana dia ditahan, di bawah lantai, Siang Koan Cikang menemukan sebuah peti hitam yang berisi 2 buah kitab pelajaran ilmu silat. Yang sebuah adalah ilmu silat pedang dan yang lain ilmu silat tangan kosong. Tidak ada nama pada kulit kitab-kitab itu, hanya peti hitamnya terukir gambar Dewi Kuan Im. Setelah mendapat kenyataan bahwa ilmu-ilmu silat di dalam 2 buah kitab itu ternyata merupakan ilmu-ilmu yang aneh dan hebat, Cikang girang sekali dan bersama-sama Hui Chu dia lalu mempelajari isi kitab. Ternyata, ilmu-ilmu silat itu amat aneh dan sukar untuk dipelajari. Akan tetapi, setelah mereka mempelajari selama 10 tahun, mereka sudah mulai dapat menguasai. Dapat dibayangkan betapa sukarnya mempelajari ilmu-ilmu itu kalau 2 orang berkepandaian tinggi seperti mereka berdua saja baru dapat menguasai ilmu-ilmu itu setelah belajar selama 10 tahun. Karena kedua ilmu itu tidak ada namanya, mengingat akan gambar Dewi Kuan Im pada petinya, Cikang dan Hui Chu lalu memberi nama Kuan Im Kiamsut, ilmu pedang Dewi Kuan Im, dan Kuan Im Sin Kun, silat sakti Dewi Kuan Im, kepada 2 ilmu itu. Dan ternyata bahwa Kuan Im Sin Kun telah berhasil mereka pergunakan dan dapat mengalahkan Lam Hai Giamlo. Demikianlah, dengan adanya Beilan yang cerdik dan 1 incah jenaka dan dengan adanya 2 buah kitab pelajaran ilmu silat itu, Cikang dan Hui Chu tidak terlalu berat menjalani hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Apalagi mereka saling memiliki dan mereka saling mencinta. Hari demi hari mereka lewatkan dengan tenang, memperdalam ilmu silat dan memperkuat sinkang dengan jalan bersamadi. Akan tetapi, kurang lebih setahun yang lalu, ketika pada suatu malam mereka pergi berkunjung ke dusun untuk menengok putri mereka melihat dusun itu porak-poranda dan rusak binasa. Mereka terkejut sekali dan dari beberapa orang yang sesuatu amat dari kebinasaan, mereka mendengar berita yang amat mengejutkan, yaitu bahwa dusun itu kedatangan iblis-iblis yang mengamuk dan saling berkelahi dengan hebat. Banyak di antara penghuni dusun yang tewas karena amukan yang membabi buta, dan di antara mereka yang tewas adalah Cupasan dan istrinya. Sementara itu, Beilan lenyap tanpa meninggalkan bekas. Tentu saja Cikang dan Hui Chu cepat melakukan penyelidikan dan mereka terkejut melihat betapa mayat-mayat yang masih berada di dalam peti mati. Karena peristiwa itu baru terjadi kemarin, ternyata menunjukkan bahwa mereka tewas oleh pukulan-pukulan sakti. Mereka berusaha mencari kesana-sini namun tanpa hasil. Anak mereka lenyap tanpa meninggalkan bekas, tidak tahu pergi kemana atau dibawa oleh siapa. Hui Chu menangis dan tentu akan nekat meninggalkan tempat hukuman kalau tidak dihibur dan dibujuk oleh Cikang. Tidak ada gunanya. Demikian antara lain Cikang menghibur. Kita tidak tahu kemana perginya Beilan dan tidak tahu pula siapa yang membawanya pergi. Kemana kita harus mencari? Dan tidak mungkin meninggalkan hukuman yang sudah kita lalui setengahnya. Ingat, bukankah sejak dulu kita memang sengaja hendak menebus dosa orang tua kita? Percayalah, keprihatinan kita selama ini bukan tidak ada gunanya dan Beilan tentu akan selamat dan kelak dapat berjumpa kembali dengan kita. Anak itu tidak dibunuh orang, melainkan mungkin melarikan diri atau diculik. Dan kalau diculik, berarti penculiknya bukan bermaksud membunuhnya. Akhirnya Hui Chu dapat dihibur dan ia semakin giat berlatih sampai perhatian mereka tertarik kepada Han Xiong. Anak itu setiap hari menyapu di depan kamar tahanan dan mereka berdua melihat bahwa anak itu memiliki bakat yang amat baik. Dan usianya sebaya atau sedikit saja lebih tua dari Beilan. Timbul niat di hati mereka untuk mengambil Han Xiong sebagai murid. Mereka lalu melayangkan surat kepada Ketua Kuil, mempergunakan kepandaian mereka di waktu malam. Ketua Kuil menerima surat itu dan karena itulah dia menyuruh Han Xiong memanggil 2 orang tahanan itu untuk menghadap dan itulah pertama kalinya Han Xiong bertemu muka dengan mereka. Demikianlah, muridku.
Kami kehilangan anak kami yang tercinta dan permintaan kami untuk mengambil engkau sebagai murid ditolak. Kemudian terjadilah peristiwa dengan Lam Hai Giamlo sehingga akhirnya engkau dapat juga menjadi murid kami walaupun engkau harus pula meninggalkan jubah Huesyo. Dan dapatkah engkau menduga, apa sebabnya kami, selain melihat engkau berbakat, ingin sekali mengangkatmu menjadi murid kami? Han Xiong adalah seorang anak yang amat cerdik. Mendengar penuturan suhunya dia dapat menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, maka tanpa ragu-ragu lagi dia menjawab, setelah memperoleh ilmu dari Suhu dan Subo sehingga Tak Cu cukup kuat, Tak Cu akan pergi mencari adik Beilan sampai dapat. Mendengar ucapan ini, Cikang tersenyum dan merangkul pundak muridnya yang duduk di depannya. Dia merasa girang, juga bangga dan kagum. Ah, sudah kuduga bahwa engkau memang cerdik sekali, Han Xiong. Memang itulah yang kami harapkan. Setelah kami menganggap engkau cukup kuat, kami minta agar engkau pergi mencari Beilan sampai dapat, dan menyerahkan 2 buah kitab pusaka kami kepadanya, juga membimbingnya untuk mempelajari kitab-kitab Dewi Kuan Im itu. Kami sendiri dengan susah payah mempelajarinya karena kami belajar tanpa pembimbing. Kalau dibimbing, tentu orang dapat menguasainya lebih cepat lagi. Demikianlah, mulai hari itu, Han Xiong membiarkan rambut di kepalanya tumbuh, mengenakan pakaian biasa, akan tetapi masih bekerja biasa. Hanya sekarang dia tidak diperbolehkan membersihkan bagian yang dianggap suci dan hanya menyapu di pekarangan dan kebun, memikul air dan pekerjaan lain. Tidak lagi mempelajari kitab-kitab agama walaupun dia masih boleh membaca kitab-kitab kuno yang berisi cerita dan filsafat dari ruang perpustakaan. Dan di waktu malam, dia berlatih ilmu silat di bawah pengawasan Suhu dan Subonya dan dia berlatih dengan amat giatnya. Kedua orang gurunya dengan penuh semangat melatihnya karena 2 orang ini mengharapkan agar Han Xiong cepat menguasai ilmu silat yang tinggi agar dapat diharapkan untuk mencari dan menemukan putri mereka yang hilang. Tentu saja Cikang dan Hui Chu tidak secara langsung mengajarkan ilmu silat dari 2 kitab Kuan Im, karena masih terlalu tinggi bagi Han Xiong. Pemuda ini dilatih dengan ilmu-ilmu silat mereka yang juga amat tinggi sebagai dasar untuk kelak dapat menerima kedua ilmu silat yang luar biasa itu.